Selamat datang di video ini. Nvidia dapat mengatakan bahwa perusahaannya akan tetap mendapatkan chip, sementara beberapa perusahaan lain mungkin tidak. Ini terkait dengan pembuatan chip yang menjadi inti dari ekosistem Nvidia. Begitu Anda mulai menggunakan chip mereka dengan baik, efeknya akan terasa luas. Namun, apa yang terjadi ketika pasar teknologi terbesar di dunia, yaitu China, berbalik melawan Nvidia, perusahaan yang telah merevolusi chip AI? Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana sebuah negara yang sangat bergantung pada teknologi Nvidia tiba-tiba memutuskan untuk menyelidiki perusahaan ini secara mendalam. Ini bukan hanya tentang chip. Ini tentang kontrol atas kekuatan global dan perang teknologi berisiko tinggi yang sedang membentuk masa depan. Bayangkan sebuah perusahaan yang telah menjadi sangat penting bagi industrinya sehingga nyaris tak tersentuh. Itulah Nvidia, raksasa chip AI dengan pengaruh global. Namun kini, kita menyaksikan China menyelidiki Nvidia atas praktik anti-persaingan usaha. Tetapi, mengapa China, pelanggan terbesar Nvidia, kini menentangnya? Jawabannya terletak pada situasi geopolitik. Ketegangan antara AS dan China di sektor teknologi sedang mencapai puncaknya. Selama bertahun-tahun, AS telah memberlakukan sanksi untuk memblokir akses China terhadap teknologi canggih, dan Nvidia berada di pusat konflik ini. Chip-chip unggulan Nvidia, seperti A100 dan H100, adalah permata mahkota AI yang menggerakkan berbagai inovasi, mulai dari kendaraan otonom hingga penelitian ilmiah. Larangan ekspor AS terhadap chip-chip ini sangat merugikan China. China, di sisi lain, tampaknya membalas dengan mengambil langkah untuk mengurangi ketergantungannya pada teknologi asing. Keberhasilan Nvidia di China selama ini menjadi simbol dari ketergantungan negara tersebut pada teknologi asing yang dianggap sebagai kelemahan. Namun kini, dengan inisiatif Made in China 2025, China berupaya mendominasi industri teknologi tinggi dan mengurangi dominasi asing. Investigasi terhadap Nvidia adalah pesan tegas dari China bahwa dominasi asing tidak lagi diterima. Ini adalah langkah strategis untuk menggeser keseimbangan kekuatan demi kepentingan China. Tetapi hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Dapatkah Nvidia mempertahankan dominasinya tanpa pasar terbesar seperti China? Ataukah ini adalah awal dari akhir bagi raja chip AI? Situasi ini juga terkait dengan akuisisi Nvidia terhadap Melanos Technologies pada tahun 2020. Saham Nvidia turun lebih dari 2% baru-baru ini. Selain itu, Nvidia telah menerima panggilan pengadilan dari Departemen Kehakiman AS terkait potensi monopoli chip. Nvidia menguasai lebih dari 90% pangsa pasar akselerator chip, dan otoritas anti-monopoli China tampaknya merasa perlu mengambil tindakan terhadap perusahaan yang begitu dominan di pasar mereka. Dominasi Nvidia memang luar biasa. Pada kuartal terakhir, Nvidia melaporkan laba bersih sebesar $1 miliar AS dengan pendapatan mencapai $13,5 miliar AS, sebagian besar berasal dari China. Namun, dengan tekanan dari berbagai pihak, apakah Nvidia dapat bertahan dalam lanskap teknologi global yang semakin kompetitif? Ini bukan sekadar pukulan kecil, bagi Nvidia, langkah China menyelidiki mereka adalah ancaman serius, bahkan bisa menjadi pukulan ko. China tidak sedang menggertak. Selama beberapa tahun terakhir, negara ini telah secara diam-diam tetapi agresif mengembangkan kemampuan teknologinya. Ambil contoh Huawei. Meskipun menghadapi sanksi AS yang melumpuhkan, perusahaan ini baru-baru ini meluncurkan chip Kirin, sebuah pencapaian teknik yang membuktikan bahwa industri teknologi China tidak hanya bertahan, tetapi juga berinovasi. Kemudian ada SMIC, produsen semikonduktor terkemuka China, yang telah menuangkan miliaran dolar ke dalam penelitian dan pengembangan untuk mengejar ketertinggalan dari raksasa barat. Dengan menargetkan Nvidia, China mengirimkan pesan yang jelas, kami tidak membutuhkan Anda lagi. Ini adalah klaim yang berani, tetapi didukung oleh tindakan nyata. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Jika Anda berpikir ini hanya tentang Nvidia, pikirkan lagi. Ini adalah bagian kecil dari pertempuran yang jauh lebih besar, perang teknologi, di mana chip, tanah jarang,
dan algoritma menjadi senjata baru. Di satu sisi, ada AS yang menggunakan sanksi seperti pedang untuk mengendalikan aliran teknologi penting. Di sisi lain, ada Cina yang membalas dengan strategi penuh perhitungan dan gangguan. Selama bertahun-tahun, AS telah menggunakan posisinya sebagai negara adikuasa teknologi untuk membatasi akses Cina ke semikonduktor canggih dengan harapan mempertahankan keunggulannya. Namun, tindakan AS ini justru mendorong Cina untuk menggandakan upayanya mencapai kemandirian teknologi. Salah satu contoh paling menonjol adalah fokus Cina pada tanah jarang, elemen penting dalam teknologi modern seperti semikonduktor, baterai, dan peralatan militer. Dan tebak siapa yang mengendalikan sebagian besar pasokan tanah jarang dunia? Ya, Cina. Ketika AS membatasi ekspor chip, Cina membalas dengan memperketat cengkeramannya pada tanah jarang, memainkan kartu as-nya. Investigasi terhadap Nvidia sangat selaras dengan narasi yang lebih besar ini. Ini bukan sekadar pengaturan untuk perusahaan asing. Ini adalah pernyataan bahwa Cina sedang menulis ulang aturan permainan. AS mungkin telah memulai perang teknologi, tetapi Cina menunjukkan bahwa mereka tahu cara melawan. Ketika debu mereda, satu hal menjadi jelas, ini bukan hanya tentang chip. Ini tentang kekuatan global dan siapa yang akan mengendalikannya. Nvidia bukan satu-satunya perusahaan barat yang merasakan tekanan ini. Jika ada, Nvidia hanyalah peringatan awal. Raksasa teknologi barat seperti Apple dan Tesla, yang dulu berkembang pesat di pasar Cina yang menguntungkan, kini berjuang untuk bertahan. Ambil contoh Apple, yang dulunya adalah pemimpin tak terbantahkan di pasar ponsel pintar Cina. Kini, posisinya digeser oleh Huawei, yang perangkat produksi lokalnya tidak hanya kompetitif tetapi juga menjadi kebanggaan nasional. Lalu ada Tesla, yang kini kalah bersaing dengan produsen kendaraan listrik asal Cina seperti BYD dan NIO. Mereka bukan sekadar pesaing biasa. Mereka adalah disruptor yang didukung oleh kebijakan pemerintah, dirancang untuk memberi mereka keunggulan kompetitif. Perang teknologi ini bukan hanya tentang persaingan pasar. Ini tentang bertahan hidup. Dan saat permainan ini terus berlangsung, keseimbangan kekuatan teknologi global mungkin berubah selamanya. Investigasi terhadap Nvidia menjadi preseden berbahaya bagi perusahaan-perusahaan barat yang beroperasi di Tiongkok. Langkah ini menandakan adanya pergeseran dari pasar terbuka menuju pasar yang diatur secara ketat, di mana dominasi asing tidak lagi ditoleransi. Bagi perusahaan seperti Apple dan Tesla, ini bukan sekadar tantangan, ini adalah panggilan untuk bertindak. Beradaptasi atau binasa karena aturan permainan telah berubah. Pertanyaannya, apakah Tiongkok siap untuk memimpin dalam waktu dekat? Jawaban singkatnya adalah ya. Jawaban panjangnya, Tiongkok tidak hanya siap, tetapi juga telah membuat langkah besar yang tidak mungkin diabaikan. Amerika Serikat tampaknya telah mengabaikan pentingnya kemitraan antara sektor publik dan swasta, hampir menyerahkan seluruh tanggung jawab inovasi kepada sektor swasta. Namun, sektor swasta tidak selalu menjadi pendorong inovasi historis. Teknologi revolusioner biasanya berkembang di laboratorium yang didanai oleh sektor publik, seperti universitas atau lembaga penelitian lainnya. Sebaliknya, Tiongkok telah berfokus secara intensif pada kolaborasi erat antara sektor publik dan swasta, menghasilkan kemajuan yang signifikan. Strategi Tiongkok tidak hanya berkisar pada pengembangan chip, tetapi juga pada membangun ekosistem teknologi yang independen dari pengaruh Barat. Inisiatif seperti Belt and Road Initiative, Sabuk dan Jalan, bukan hanya tentang membangun infrastruktur fisik seperti jalan dan jembatan. Ini juga tentang meletakkan dasar untuk kekaisaran digital dengan investasi besar-besaran dalam kecerdasan buatan, AI, komputasi kuantum, dan semikonduktor. Tiongkok dengan sengaja memposisikan dirinya sebagai pemimpin dalam revolusi teknologi berikutnya. Investasi besar Tiongkok dalam pendidikan, terutama dalam bidang STEM, sains, teknologi, teknik, dan matematika, menegaskan ambisi tersebut. Dengan memprioritaskan penelitian dan inovasi, Tiongkok telah menciptakan generasi baru insinyur dan ilmuwan yang akan mendorong aspirasi teknologi mereka ke masa depan. Ini bukan sekadar rencana, ini adalah gerakan yang terkoordinasi.
Investigasi terhadap Nvidia adalah bagian penting dari teka-teki ini. Ini bukan hanya tentang menantang raksasa global, tetapi juga mengirim pesan ke dunia bahwa Tiongkok siap untuk memimpin. Dan karena semakin banyak negara, khususnya di Afrika dan Asia, mulai bergantung pada Tiongkok untuk kemitraan, keseimbangan kekuatan global mulai bergeser. Bagi Barat, ini adalah peringatan keras. Hari-hari dominasi tak tertandingi telah berakhir. Perang teknologi bukan hanya tentang siapa yang memiliki gadget terbaik, tetapi juga tentang siapa yang memiliki teknologi terbaik. Ini tentang siapa yang mengendalikan narasi global. Saat ini, Tiongkok sedang membalik naskahnya. Dengan setiap langkah, mereka menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mengejar, tetapi memimpin. Apa artinya jika AS tetap ketinggalan zaman? Dan apakah Barat mampu melampaui Tiongkok? Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.